Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari karya saya tentang kaidah am dan kas beserta kaidah taksis dan mukhasis. Disusun oleh Rasya Junika Tirafi. Di sini saya akan memperkenalkan data diri saya. Nama Rasya Junika Tirafi, tempat tanggal lahir Batang 1 Juni 2007, alamat Desa Kebumen, Kecamatan Tersono, kelas 12 Mas Mensur, nama sekolah MA Muhammadiyah Limpung, alamat sekolah Jalan Sokronegoro nomor 34, Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Baik teman-teman, tanpa lama-lama saya akan menjelaskan tentang am. Yang pertama, definisi am. Am secara bahasa artinya umum. Am secara istilah adalah suatu perkataan yang menunjukkan suatu peringatan yang bersifat umum dan meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam perkataan itu hingga tak terbatas. Adapun lafaz am yaitu Bismillahirrahmanirrahim, lafdu wudi alid dalalati alal afroti goiril mahsus, yang artinya lafaz yang dibuat untuk menunjukkan makna banyak tak terbatas. Adapun bentuk-bentuk lafaz am. Lafaz am memiliki beberapa bentuk. Bentuk-bentuk lafaz am sebagai berikut. Yang pertama, lafaz yang mengandung arti umum seperti kulun, jami'an. Adapun dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-An'am ayat 102 dan surah Ali Imran ayat 185. Yang kedua, isim istifham, yaitu man, siapa, ma, apa, aina, gimana, dan mata, kapan, dalam surat Al-Qari'ah ayat 2. Yang ketiga, isim mufrad yang makrifat dengan alif lam atau idhofah, dalam surat An-Nur ayat 2. Yang keempat, jamak yang disertai alif dan lam pada bagian awalnya, seperti kata al-walidat, para ibu, surah Al-Baqarah ayat 233. Yang kelima, lafaz yang berbentuk nakirah yang didahului oleh nafi, dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Yang keenam, lafaz yang berbentuk isim mausul, artinya isim yang digunakan untuk kalimat sambung, antara lain alladzi, alladina, allati, allail, dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian kas. Kas adalah kebalikan dari am. Apabila lafaz am memberi pengertian secara umum, maka kas memberi pengertian secara khusus. Adapun secara istilah, pengertian kas sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Lafdu wudi alid dalalati wahidin munfarid. Artinya, lafaz yang mengandung satu pengertian secara tunggal atau beberapa pengertian terbatas. Adapun bentuk-bentuk lafaz kas. Lafaz kas memiliki beberapa bentuk. Bentuk-bentuk lafaz kas sebagai berikut. Yang pertama, lafaz kas yang berbentuk mutlak. Contohnya, ketentuan zakat fitrah yang satu sah. Yang kedua, lafaz kas yang muqayyadnya diputuskan berdasarkan sesuatu. Misalnya, persoalan darah dalam surah Al-Maidah ayat 3 dan surah Al-An'am ayat 145. Yang ketiga, lafaz kas dalam amar dan mengandung arti wajib. Contoh lafaz berada di surah Al-Maidah ayat 38. Yang keempat, lafaz kas dalam nahi. Contoh lafaz berada di surah Al-Baqarah ayat 221. Yang kelima, lafaz kas dalam bentuk berita. Contoh lafaz berada di surah Al-Baqarah ayat 228. Setelah bentuk-bentuk kas, selanjutnya kaidah-kaidah kas. Menurut jumhur ulama, mereka telah bersepakat bahwa lafaz kas yang berada di dalam Al-Quran menunjuk kepada dalalah qadiyah. Artinya, selama lafaz tersebut tidak ada qarinah yang menunjukkan kepada makna lain, maka hukumnya tetap qat'i atau jelas. Berikutnya yaitu taksis dan mukhasis. Taksis secara bahasa artinya mengkhususkan. Maksudnya adalah
mengkhususkan lafaz-lafaz am. Adapun takhsis menurut istilah. Menurut istilah adalah mengubah sebagian hukum pada lafaz am dengan mukhasis. Jika terjadi perubahan secara keseluruhan, hal itu disebut nasakh. Takhsis dikelompokkan menjadi beberapa macam berikut. Yang pertama, menaksis Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, menaksis Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang ketiga, menaksis As-Sunnah dengan Al-Quran. Yang keempat, menaksis As-Sunnah dengan As-Sunnah. Yang kelima, menaksis Al-Quran dengan Ijma. Yang keenam, menaksis Al-Quran dengan Qiyas. Adapun mukhasis, yaitu suatu dalil atau alasan yang menjadi dasar adanya pengeluaran lafaz tersebut. Mukhasis terbagi menjadi dua macam, yaitu mukhasis mutasil dan mukhasis mufansil. Mukhasis mutasil yaitu lafaz yang tidak berdiri sendiri, yakni maknanya bersangkutan dengan lafaz sebelumnya. Sedangkan mukhasis munfasil yaitu lafaz yang berdiri sendiri, terpisah dari dalil yang memberikan pengertian umum. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.